Jadi pendidikan terbaik itu di rumah, bukan di tempat lain. Dan belajar dari papa mama. Nah, papa mama, disinilah karakter atau sifat anak kita terbentuk. Karena nyerap. Berapa kali terjadi bentrokan antara orang tua dengan anak. Ketika tempat pertama ini duduk di rumah, papa mama baru sadar ketika anak-anak umur belasan tahun. Dengarkan ini. Ini kisah yang terjadi 100% di semua keluarga. Waktu masih kecil, rajin sekolah minggu, menurut, anak-anak sopan, baik. Begitu mulai SMP, ini jam 10 belum pulang ini anak, kemana? Betul? Terus papa mama sudah pasang kuda-kuda, pulang awas. Begitu pulang, anak pulang dengan hati gembira, senang, karena dengan teman-temannya. Tapi papa sudah tolak pinggang di depan pintu. Ini jam berapa? Mulai besok, duduk, tidak boleh kemana-mana. Anak berontak, saudara, karena untuk duduk di rumah itu dimulai dari umur 0 sampai 7 tahun. Di angka atas angka itu, anak sudah punya dunia sendiri. Ngerti? Ini ayat luar biasa. Duduk di rumah itu waktu anak-anak masih kecil, bukan ketika anak sudah dewasa. Maka itu 100% anak remaja akan bermasalah dengan orang tuanya, karena terlambat. Maka itu kalau kalian menikah, adik-adikku pikirkan ini. Jadi waktu anak-anak masih kecil, punya banyak waktu di rumah dengan papa mama, disitulah anak-anak belajar karakter, belajar sifat, belajar hidup, dan belajar segala galanya. Tempat kedua di mana? Dalam perjalanan. Ini luar biasa. Siapa yang memberitahu anak-anak kecil itu kalau seminggu nggak pernah ajak keluar rumah akan gelisah, ngajak jalan. Ternyata di perjalanan pun itu sekolah yang terbaik. Maka itu kenapa Papa di surga mengizinkan semua anak yang umur 2 tahun ke atas itu cerewetnya luar biasa. Betul nggak? Lihat apa tanya, dengar apa tanya. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Nah, gobloknya orang tua. Masih kecil banyak mulut, diam, jangan banyak tanya. Padahal itu Papa di surga yang nyuruh dia tanya. Karena belajar di perjalanan, di situ karakter terbentuk. Melihat kecelakaan, kenapa kecelakaan? Belajar. Maka itu besok kalau kamu sudah besar, bisa bawa motor atau mobil, hati-hati. Itu masuk. Ada kejadian apa di perjalanan? Itu pelajaran yang paling penting buat anak-anak. Hebat bukan Alkitab ini? Di situ karakter terbentuk. Nomor ketiga di mana? Dengan cepat. Waktu berbaring, waktu tidur. Saudara, mengapa semua anak di seluruh dunia sebelum tidur itu mesti minta apa? Nah, cerita. Saudara, itu hal yang luar biasa. Di dalam children psychology yang saya pelajari juga, semua balita itu sehari mimpinya lebih dari 20 kali. Maka itu kenapa bayi-bayi kalau lagi tidur, entah digendong atau lagi tempat tidur, nyenyak tidurnya, tiba-tiba bisa nangis sendiri, gitu, atau tertawa. Saudara, mereka itu mimpi. Nah, di dalam ilmu jiwa anak-anak, mengapa balita harus banyak mimpi? Itu modal hidup. Dengan banyak mimpi, imajinasi seorang anak itu bertumbuh, berkembang. Nah, imajinasi itu modal untuk mereka jadi orang sukses. Kalau imajinasi bayi-bayi dan anak-anak gak dirangsang, mereka jadi bodoh, tumpul, gak punya tujuan hidup, gak punya cita-cita, gak punya apa-apa, gak punya imajinasi. Nah, modal mimpinya itulah cerita mereka yang didengar sebelum tidur. Katakan amin. Ini ditulis 3.500 tahun yang lalu. Jadi ketika anak-anak itu haus cerita apa saja, maka itu begitu celakanya ketika banyak orang tua goblok.
Hei, kau nggak tidur? Ada setan, itu ada hantu, ada kuntilanak. Saudara, anak itu terekam. Kuntilanak, hantu. Apa saja yang mereka dengar sebelum tidur, itu nomor 3 untuk mengajar anak. Ingat karakter dari mana? Ini dia rahasia. Maka dalam tidurnya mereka akan mimpi yang jelek-jelek, saudara. Tapi kalau kita ceritakan kebenaran, tokoh-tokoh iman di Alkitab, Roh Kudus akan jadi sutradara. Anak itu jadi aktornya. Dan dalam mimpi itu mereka akan dibawa dalam kisah itu. Maka itu kenapa semua anak kalau bangun tidur, yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, begitu bangun tidur, lihat hobinya apa? Duduk di pojok cerita, ngomong. Betul tidak? Kenapa? Dan apa yang mereka ceritakan? Itulah mimpinya. Di situ imajinasinya berkembang. Dengar, kenapa pendidikan di Amerika sejak SD, sekolah di Amerika punya tugas yang tidak boleh tidak mengarang. Betul? Yang punya keluarga sekolah di Amerika. Di Amerika itu dari SD diajar nulis. Apa saja kamu tulis. Ternyata ini rahasia. Maka itu kenapa orang Amerika pintar-pintar. Karena dari kecil imajinasinya membaca sudah, mengarang sudah dipupuk begitu. Salah satu penyebab Indonesia kalah dengan Malaysia. Nggak usah bilang Singapura terlalu jauh kita. Dengan Malaysia kita kalah. Karena di Indonesia tidak ada hobi membaca. Di Malaysia dari kecil dia jadi membaca. Harus membaca, nulis. Karena Malaysia jajahan Inggris. Tekanan itu ditekankan. Hebat sekali. Tempat keempat di mana? Waktu engkau bangun. Kenapa semua balita kalau bangun nangis? Karena mereka mau ceritakan mimpinya. Dan ingin diteguhkan oleh papa mama. Saudara, inilah pusatnya karakter dan sifat anak-anak kita di rumah. Jadi papa mama yang rajin berkelahi, anak-anak akan belajar jadi petinju. Papa mama yang mulutnya kotor di rumah, anak-anak jadi pemaki hebat di luar rumah. Papa mama yang suka ribut, suka bentak, anak-anak akan jadi peneriak yang hebat di luar rumah. Papa mama yang sering saling merendahkan, maka itu dengar suami istri, kita bisa ribut karena kita manusia. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya pernah ribut dengan istri saya. Tapi pesan, jangan di depan anak-anak. Mereka akan belajar. Kalau anak-anak melihat papa mama rajin maki-maki, rajin merendahkan, mengejek, anak-anak akan jadi merendahkan teman-teman. Guru-guru suamiku saya titip hal ini. Kalau saudara mengajar di kelas anak-anak dan ada anak-anak suka iseng betul, langsung datangi orang tuanya. Anak ini nggak pernah diperhatikan di rumah. Anak yang kurang perhatian akan cari perhatian di luar rumah. Kenapa anak kurang perhatian? Karena orang tuanya terlalu sibuk. Kenapa anak perlu perhatian? Dengarkan. Apresiasi, tahu kata itu appreciation dalam bahasa Inggris, itu penting. Orang tua, kalau anak kita berhasil buat apa saja, beri pujian. Contoh kecil, kalau seorang anakmu yang masih kecil bisa buat sampah, buang sampah di tempat sampah, langsung ceritakan pada serumah, anak ini hebat. Ayo kita lihat contoh ini. Anak itu akan dihargai. Maka sampai tua nggak akan belajar buang sampah sembarangan. Hal kecil tapi apresiasi itu. Kalau anak saudara masih kecil, bangun tidur sebisa bersihkan tempat tidur, rapikan, beri pujian. Papa mama bangga dengan kamu. Pulang sekolah dapat nilai baik, beri pujian. Dapat nilai jelek jangan dibentak-bentak. Papa mau kerja susah, kamu sekolah goblok. Jangan begitu. Cari sebabnya kenapa nilaimu jelek. Apa yang papa bisa bantu kamu. Anak akan cerita. Besok kita akan lanjutkan. Saudara, membuka Alkitab kita, belajar tentang keluarga, tentang anak-anak, itu luar biasa. Maka itu hari ini bertobatlah orang tua. Apa yang kita buat di rumah, anak kita melihat. Saya akan akhiri dengan konsep